Hai, nama saya Lia Natalia dari 12 Akuntansi. Di sini saya akan menggambarkan 10 tahap awal data perusahaan menggunakan Mayo versi 18. Pertama, kita klik Create karena akan menambahkan data yang belum pernah kita buat sebelumnya. Kemudian, kita diminta untuk mengisi seluruh data perusahaan seperti company name atau nama perusahaan yang akan kita buatkan datanya, dan address untuk alamat perusahaan, dan phone number atau nomor telepon yang digunakan untuk operasional perusahaan. Adapun fake number ataupun cadangan nomor yang dipakai untuk perusahaan dalam operasional. Ada juga email address, adalah alamat email yang digunakan oleh perusahaan. Kita isi berdasarkan soal yang tertera. Kemudian kita diminta untuk mengisi accounting information seperti periode akuntansi yang akan kita gunakan. Seperti current financial year, yaitu tahun pertama kita melakukan pembukuan. Kemudian last month of financial year, yaitu bulan terakhir yang akan kita tutup bukunya. Dan conversion month adalah bulan di mana kita memulai pembukuan dan dimundurkan 1 bulan sebelumnya. Nah, untuk number of accounting period, yaitu kita melakukan pembukuan selama 12 bulan, sehingga kita memilih 12. Sehingga muncul kesimpulan bahwa kita memulai periode akuntansi dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 sudah sesuai soal. Kemudian untuk settingan account listnya, kita pilih I would like to build karena kita akan membuat akun sendiri. Kemudian untuk company file, kita pilih dan letakkan file yang akan kita simpan di folder yang mana. Selanjutnya kita pilih Command Center. Tahap kedua yaitu menyusun daftar akun. Dengan mengklik menu akun, klik account list, kemudian kita dapat menyesuaikan akun sesuai dengan akun yang perusahaan butuhkan. Kita dapat menghapus akun, kita dapat membuat akun, kita dapat mengedit akun yang sudah ada menjadi akun yang akan kita pakai. Kemudian kita lakukan hal yang sama sampai semua akun yang perusahaan butuhkan sudah tersedia, seperti akun aset, liability, equity, income, cost of sales, expense, dan lain-lain. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu menyusun kode pajak dengan mengklik list, kemudian tax code. Kita pilih hanya GST dan NT. Yang lainnya kita hapus saja dengan klik kanan, kemudian delete tax code. Kemudian GST kita rubah menjadi PPN. Dan description-nya menjadi pajak pertambahan nilai. Kemudian untuk link account tax collected yang terjadi ketika penjualan, kita hubungkan dengan PPN keluaran atau VAT out. Kemudian untuk link account tax paid yang terjadi ketika terjadi pembelian, kita pilih PPN masukan atau VAT in. Selanjutnya tahap keempat yaitu membuat termin jual beli. Kita pilih preference, kemudian kita mulai dari sales dan klik terms. Kemudian kita sesuaikan dengan soal atau kebijakan perusahaan. Nah, termin ini berarti kita akan mendapatkan diskon sebesar 4% ketika kita melunasi kurang dari 10 hari. Dan batas terakhir kita melunasi adalah 30 hari setelah transaksi. Dan jika telat mendapatkan denda sebesar 1%. Kemudian kita lanjutkan ke termin pembelian. Caranya sama seperti membuat termin penjualan. Tahap selanjutnya membuat link account dengan cara mengklik setup, kemudian link account. Kita mulai dengan account and banking. Nah, jalur sebelah kiri dan jalur sebelah kanan kita akan jembatankan dengan akun yang akan kita pilih yang di tengah. Nah, sudah sesuai seperti ini. Selanjutnya kita akan pilih sales. Untuk tracking receivable, kita pilih account receivable. Dan akun yang akan menampung penerimaan piutang adalah cash in bank. Kemudian kita pilih I charge freight on sales, yaitu beban angkut dalam penjualan. Kita pilih freight collected. Kemudian untuk menampung akun diskon penjualan, kita pilih discount given. Untuk
customer yang melakukan pembayaran lebih cepat akan mendapatkan diskon. Nah, sebaliknya untuk customer yang telat melakukan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 1%, sehingga akun yang menampung adalah late fees collected. Nah, selanjutnya kita lakukan link account ke dalam purchase account. Untuk tracking payable, kita pilih account payable, dan untuk akun yang menampung pembayaran utang, kita pilih cash in bank. Untuk yang pertama kita uncheck list, dan yang kedua adalah beban angkut pembelian, kita pilih dengan free pay. Ketika kita mendapatkan diskon pembelian, akun yang akan menampung diskon pembelian yaitu diskon taken. Nah, untuk beban denda yang paling akhir kita pilih late fees paid. Maaf ya, kepotong. Tahap ke-6 yaitu membuat neraca saldo awal, yaitu dengan mengklik setup balance, kemudian akun opening balance. Nah, kita harus memperhatikan saldo normal setiap akunnya. Ketika saldonya berlawanan dengan saldo normal, kita harus memakaikan kurung ke akun tersebut. Seperti contohnya pada akun allowance of the full debt, di mana nomor akunnya adalah 1 dan saldo normalnya debit, tetapi pada saldo awalnya terdapat pada saldo kredit, sehingga kita harus menggunakan kurung pada akun tersebut seperti yang tertera pada layar. Nah, kita langsung isikan saja ke dalam semua akunnya sesuai dengan saldo awal. Kita pastikan amount-nya adalah 0. Untuk tahap ke-7, kita diminta untuk membuat data customer dan supplier dengan cara mengklik list, card, and new untuk menambah customer atau supplier yang baru. Kita mulai dengan customer. Di sini kita diminta untuk mencantumkan setiap identitas perusahaan dari customer kita. Berasal dari mana, nomor teleponnya, dan semuanya. Kita pastikan semuanya data itu benar, sesuai dengan soal. Nah, selanjutnya kita mulai dengan supplier. Sama saja dengan customer, langkah-langkahnya seperti mengisi identitas perusahaan supplier kita. Lakukan berulang sampai semua customer dan supplier telah selesai di input. 8. Kita memasukkan saldo customer dan supplier dengan mengklik setup balance, kemudian kita mulai dari customer. Kita pilih customer yang akan dimasukkan saldonya, kita masukkan sesuai dengan faktur. Kita diminta untuk mengisi invoice dengan nomor faktur terakhir yang belum terbayarkan oleh si customer. Nah, kita ketik di sini. Untuk date, kita masukkan tanggal yang tertera pada faktur tersebut. Kemudian untuk memonya, kita tambahkan belakangnya nama customer yang kita libatkan. Nah, total including tax, masukkan total keseluruhan piutang customer tersebut, sehingga akan otomatis tertera pada PPN. Oke, record. Lakukan secara berulang kepada semua customer yang ada di perusahaan. Nah, klik lalu use customer. Kemudian datanya kita isi sesuai faktur. Setelah muncul notifikasi seperti ini, artinya kita sudah menginput dengan benar, sehingga out of balance-nya sudah 0, sehingga balance. Kita lanjutkan dengan mengisi saldo supplier dengan cara yang sama seperti mengisi saldo customer. Nah, setelah saldo customer dan supplier balance, selanjutnya kita akan menginput data persediaan. Ini adalah tahap ke-9 dan mengklik list, item, dan new. Kita input perincian setiap jenis barangnya, mulai dari kode barang, nama barang. Nah, kemudian untuk 3 kotak itu kita checklist semua. Dan yang pertama adalah harga pokok penjualan kita hubungkan dengan cost of goods sold. Dan tracking sales kita pakai akun sales. Dan yang ketiga, untuk mencatat persediaan kita gunakan akun merchandise inventory. Setelah mengisi profile dari barang, kita diminta untuk mengisi
detail penjualan. Dari harga jual dan pajak yang akan kita kenakan yaitu PPN. Kita klik PPN, use tax code, dan kita isikan satuan barang yaitu unit. Kemudian kita diminta untuk mengisi detail pembelian, yaitu kita isikan dengan harga beli atau harga pokok saat kita membeli barang tersebut. Kita isi juga satuan dari barang tersebut yaitu unit. Tak lupa kita juga isikan pajak yang dikenakan saat kita membeli barang tersebut yaitu PPN. Setelah itu, oke, record. Kita lakukan hal yang sama kepada semua barang yang ada. Setelah itu lengkap, kita bisa merecord. Oke. Tahap terakhir yaitu memasukkan saldo awal persediaan dengan mengklik inventory dan adjust inventory. Kemudian kita isikan tanggal awal bulan yaitu 1 Desember 2020. Kemudian kita isikan memonya saldo awal persediaan barang dagangan per 1 Desember 2020. Lalu kita isikan saldo setiap jenis barangnya. Kemudian kita isi quantity dengan jumlah barang yang tersisa. Kemudian untuk unit cost adalah harga pokok per unit barang tersebut. Kemudian kita pilih akun merchandise inventory untuk menghubungkan persediaan yang masih ada. Lakukan hal tersebut kepada semua jenis barang yang ada di perusahaan. Untuk amount-nya akan terisi otomatis ketika mengisi unit cost dan quantity. Setelah semua berhasil diinput, kita bisa mengklik record dan kemudian data akan tersimpan. Jika ingin melihat setiap transaksi yang sudah diinput, kita klik transaction journal dan kita masukkan tanggal periode akuntansi kita yaitu dari 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Kita pilih tab all yang ada di atas untuk menampilkan semua transaksi yang sudah kita input sebelumnya dan dapat mengecek kebenarannya. Untuk menyimpan hasil kerja kita tadi, kita klik file, backup, lalu kita memilih yang kedua dari atas dan ke-1 dari bawah. Lalu klik continue, kemudian kita cari folder di mana kita akan menyimpan file tersebut. Nah, ketika sudah yakin, kita ubah rename dengan nama perusahaan dan tanggal terakhir kita membackup data tersebut agar tidak terjadi kekeliruan. Lalu klik save. Nah, maka data akan tersimpan secara otomatis. Lalu kita exit saja. Quit no report. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Thank you for watching.